Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi di channel Cak Ulum TV. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan kembali berbagi pengalaman dalam budidaya tanaman alpukat. Untuk dalam budidaya pohon tanaman buah, pasti yang paling dinanti-nantikan atau ditunggu oleh si pembudidaya atau si petani adalah pada saat kita melihat tanaman kita berbuah dan bisa dipanen. Saat ini di depan saya ada satu pohon alpukat Miki yang usia tanam sekitar 10 bulan. Pohonnya juga masih cukup kecil, akan tetapi di sini kita bisa lihat bahwa pohon alpukat Miki yang masih kecil ini sudah mulai muncul bunga. Nah, ini kita lihat di sebelah sini, kemudian di sini juga sudah ada bunganya. Di sini juga sama, kita lihat samping lagi. Kemudian pada dahan yang di sebelah sini, ini juga sudah banyak muncul bakal bunga. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa pohon yang masih kecil kok sudah bisa berbunga atau mau berbuah? Ada beberapa fakta yang ini hasil dari pengamatan kami dalam budidaya alpukat Miki. Yang pertama adalah ini membuktikan bahwa satu alpukat Miki itu memang sangat cocok dikebunkan atau ditanam di daerah dataran rendah. Karena lokasi kami ini berada di MDPL sekitar 60-70. Nah, itu membuktikan bahwa alpukat Miki memang sangat cocok untuk dibudidayakan di daerah dataran rendah. Yang kedua, kita sering mendengar informasi bahwa alpukat Miki adalah jenis alpukat yang cukup genja. Ya, ini kita bisa buktikan bahwa usia tanam yang masih 10 bulan atau masih di bawah 1 tahun, ini sudah mulai muncul bunga. Meskipun idealnya pohon dengan ukuran yang masih seperti ini sebaiknya tidak dibuahkan terlebih dahulu, karena ini batangnya juga masih sangat kecil. Sebaiknya tidak dibuahkan terlebih dahulu. Cuman karena ini untuk edukasi, untuk pengamatan kami, maka kami coba untuk membiarkan beberapa bunganya untuk kita amati. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa pohon alpukat Miki yang masih kecil ini bisa muncul bunga? Ini pohon ini muncul bunganya adalah secara alami, tanpa ada pemberian obat atau pupuk-pupuk tertentu untuk merangsang pertumbuhan generatifnya, tapi ini secara alami muncul dengan sendirinya. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu, penyebabnya adalah yang pertama karena pohon ini pernah mengalami stagnan pertumbuhan vegetatifnya. Jadi kita bisa simpulkan ketika pohon alpukat itu mengalami stagnan pada masa pertumbuhan vegetatif, itu akan memicu munculnya pertumbuhan fase generatif meskipun usia tanam atau pohonnya masih kecil. Nah, ini kan kalau kita lihat pada bagian tanah yang kami tanam di sini, di bawah ini sebenarnya lahannya cukup keras, karena dulunya lahan ini sempat lama tidak digunakan. Kemudian pada saat menanam itu hanya kami melubangi sedikit saja di bagian bawah sini, kami tanam tanpa memberikan campuran media tanam yang bisa untuk membuat tanah itu lebih poros atau lebih gembur. Sehingga ketika akar dari pohon ini mulai menyebar, dia ketemu dengan tanah atau media tanam yang agak keras, dia sedikit mengalami stagnan pertumbuhan vegetatifnya. Kemudian itu akan memicu pertumbuhan generatif pada pohon tanaman alpukat Miki tersebut. Nah, inilah beberapa fakta yang bisa kami bagikan. Artinya
ketika memang kita yang berada di daerah lokasi dataran rendah, tidak usah ragu atau tidak usah khawatir ketika ingin membudidayakan jenis alpukat Miki, karena dari sini kita bisa pastikan bahwa alpukat Miki itu sangat cocok di daerah dataran rendah. Yang kedua, alpukat Miki memang sudah terbukti itu cukup genjah, asal bibitnya itu memang berasal dari bibit hasil okulasi atau sambung pucuk yang berasal dari indukan yang sudah produktif. Nah, itu bisa dipastikan hasilnya nanti juga akan cepat berbuah. Kalau dipaksakan dengan kondisi yang masih kecil seperti ini memang kita buahkan, resikonya tentu pasti akan yang terganggu adalah masa pertumbuhan vegetatifnya. Sebenarnya hal ini untuk tidak sebaiknya tidak ditiru. Cuman karena ini untuk edukasi, ini kami memang sengaja kami biarkan bunganya untuk pengamatan dan analisa kami. Nah, kalau kita bandingkan dengan pohon alpukat yang lainnya yang di sekitarnya, ini yang ditanam dengan waktu yang sama, pertumbuhannya sudah sangat jauh berbeda. Nah, ini kita lihat di sisi yang lain, ada beberapa tanaman alpukat yang usia tanamnya sama dengan pohon ini, tapi pertumbuhannya jauh berbeda karena memang tidak mengalami fase generatif. Nah, ini kita lihat sebelah sana, itu juga sama, sudah cukup tinggi pohonnya. Kemudian di sebelah sini, ini juga dia terlihat lebih subur dan lebih besar batangnya di bawah, pertumbuhannya lebih cepat secara vegetatif karena dia tidak mengalami stagnan yang memicu pertumbuhan generatif. Ini juga sama, ini pohon alpukat Miki juga. Nah, kita lihat batang bawahnya dia lebih besar dibanding yang sudah berbunga tadi karena dia tidak mengalami stagnan yang mengakibatkan memicu pertumbuhan generatif. Sini juga sama, tapi ini jenisnya berbeda. Ini adalah alpukat margus atau alpukat kendil. Nah, usia tanamnya sama dengan alpukat Miki yang tadi sudah berbunga, tapi ini secara vegetatif pertumbuhannya jauh lebih bagus. Nah, ini kita lihat juga sama pohon-pohon alpukat yang lain, ketika dia tidak mengalami stagnan, dia lebih cepat pertumbuhan vegetatifnya. Terima kasih, mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.